Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu dasar komputer. Di komputer jaringan dasar. Ya, pada hari ini kita akan memulai perkenalan perakitan komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Menurut V.C. Hamaker, Z.G. Franesik, dan S.G. Zaki yang tergabung dalam Computer Organization, komputer didefinisikan sebagai sebuah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital serta memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output informasi. Definisi komputer secara luas adalah sistem pengolah informasi atau yang mengolah informasi. Jadi komputer juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat elektronik atau sekumpulan perangkat elektronik yang bekerja secara otomatis, terintegrasi dan terkoordinasi, yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu, misalnya menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data, dikendalikan serta dikontrol oleh instruksi atau program yang tersimpan di dalamnya atau mesin. B. Pengertian arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Arsitektur dapat bertahan lama dan sama. Contohnya ialah set instruksi aritmatika yang digunakan teknik pengalamatan mekanisme input-output. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Berbeda dengan arsitektur, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi dan dapat berbeda. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Jadi semakin bagus dia suatu aplikasi atau teknologi hardware tersebut, semakin berbeda pula perangkat antarmukanya, memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol yang lain. Contohnya sederhana aja, Windows 7 dengan Windows 10 tampilannya berbeda, sistem memori dan sinyal-sinyal kontrolnya juga berbeda. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, struktur dan fungsi komputer. A. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. B. Fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Kedua, fungsi komputer. Semua komputer memiliki 4 fungsi, yaitu A. Pengolahan data atau data processing. B. Penyimpanan data atau data storage. C. Pemindahan data atau data movement. D. Kendali atau kontrol. 3. Struktur dan unit fungsional dasar komputer. Penjelasan unit fungsional. A. Input device sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. B. Output device untuk menampilkan hasil keluaran dapat berupa hard copy atau soft copy. C. I/O ports, colokan I/O yang dapat menerima atau mengirim data ke sistem. CPU sebagai pusat pengolahan data dan pengontrol kerja komputer. Memori, alat penyimpan data saat pertama kali digunakan. Address bus sebagai alamat lokasi berada. Data bus sebagai alat pengangkut data atau pemindah data. Control bus sebagai pengendali untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Lihat di situ gambarnya. Jadi input device adalah sebagai alat untuk memasukkan data. Jadi kalian sebagai yang menjalankan aplikasinya tersebut, kalian memasukkan input data. Misalnya kalian memasukkan kita belajar tentang perakitan komputer. Kalian inputkan perakitan komputer adalah ini. Nah, setelah kalian inputkan, untuk menampilkan hasil yang kalian tulis tadi, yang perakitan komputer itu bisa dikeluarkan sebagai hard copy. Hard copy itu yang kalian print atau bisa kalian simpan di flash disk. Itu yang namanya soft copy. Kalau I/O port sudah tahu ya, colokan I/O yang dapat menerima atau
mengirim data ke sistem, berarti menerima atau mengirim. CPU sebagai pusat pengolahan data pengontrol kerja komputer. Nah, yang C, prinsip dan cara kerja komputer. Prinsip kerja komputer cukup mudah untuk dipahami. Komputer sendiri merupakan alat elektronik yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas tertentu, mencakup masukan dari informasi yang diberikan pengguna melalui alat-alat input, misalnya keyboard dan mouse. Informasi ini selalu disimpan dalam memori komputer untuk penggunaan berikutnya, atau proses selanjutnya yang dilakukan oleh arithmetic and logic atau ALU, atau bagian dari prosesor atau CPU. Untuk mendapatkan pengolahan yang diinginkan, lalu hasil pengolahan ini dikirim balik ke pengguna dengan alat output seperti monitor atau speaker. Semua proses tersebut dilakukan secara otomatis dan bisa dibilang hanya membutuhkan waktu singkat. Urutan proses kerja komputer secara singkat yaitu ada input data, lalu dibawa ke prosesor untuk diproses hingga menghasilkan output. Berarti kalian masukkan dulu apa yang ingin kalian tulis, baru diolah. Setelah diolah itu barulah menghasilkan output. Output itulah yang tadi saya bilang, kalian bisa ngeprint atau itu adalah hard copy-nya, atau bisa menggunakan flash disk. Flash disk itu adalah untuk soft copy-nya. Nah, tugas kalian yang dikumpulkan hari Sabtu seperti biasa, nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggal. Tugasnya adalah tulislah dan jelaskan pengertian dari input device, prosesor, dan output device. Dikumpulkan hari Sabtu seperti biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.